Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenda Arfiska Nugroho Putri dengan NIM 11122200044 dari Teknik Geologi Angkatan 2022, Blok 1, Praktikum Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan peta geomorfologi menggunakan software ArcGIS. Pertama, untuk membuat peta geomorfologi, di sini kita membutuhkan base map dari itu sendiri dan aliran sungai yang ada, yang berisikan base mapnya yaitu batas administrasi, kontur interval, dan kontur indeks. Pertama-tama, dalam pembuatan peta geomorfologi, kita harus mengelompokkan dari beberapa kenampakan bentuk lahan yang ada. Di sini saya akan mengelompokkan menjadi beberapa kenampakan. Caranya, yang pertama saya akan mengelompokkan beberapa kenampakan dari bukit yang ada di sini. Dari data litologi yang didapat, daerah ini merupakan sebuah bukit intrusi. Di sini saya akan memunculkan bentuk lahan yaitu berupa bukit intrusi dengan cara katalog. Kemudian pilih folder yang akan digunakan, klik kanan, new, shapefile, kita tulis geomorfo intrusi. Di sini kita buat dengan poligon karena kita akan membuatnya dengan cara membuat poligon. Kemudian kita edit dari koordinat sistemnya. Koordinat sistemnya yaitu kita berada di daerah Pacitan, yaitu menggunakan UTM 49S. Kemudian di OK. Setelah itu akan muncul, saya akan taruh paling atas nih, seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan, edit features, start editing, kemudian kita create feature, kemudian diklik, kemudian kita polygon. Sini kita akan membuat batas dari kenampakan bentuk lahan itu sendiri. Kita akan membatasinya di sini. Nah, pada strike segment, di sini kita akan membatasinya dengan cara yaitu lurus. Dan untuk membuat yang lebih cantik, yaitu dengan cara menggunakan trace. Nah, di sini akan mengikuti gerakan dari line dari kontur itu sendiri. Karena bukit intrusi hanya di daerah sini, maka saya akan berhentikan di bagian sini. Kemudian ketika akan memotong kontur, kita gunakan strike segment. Kemudian kita tutup lagi di sini. Double klik untuk mengakhiri. Nah, setelah itu kita save edit, kemudian kita stop edit,
di close aja. Nah, kita taruh di bawah kontur. Nah, akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita ubah warnanya karena dia merupakan sebuah bukit intrusi. Kita buat warna merah. Caranya yaitu klik dari simbolnya ini, kemudian ubah di fill colornya menjadi warna merah, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembuatan batas-batas di seluruh peta. Nah, sesuai dengan batasnya, di sini saya menggunakan 4 jenis bentuk lahan, yaitu bukit intrusi yang pertama, kemudian untuk yang mudah berupa lembah subsequent, kemudian yang berwarna ungu tua ini merupakan perbukitan struktural. Nah, di sini saya juga menggunakan bentuk lahan sungai dengan warna hijau karena bentuk lahan sungai merupakan bentuk lahan dari fluvial sehingga berwarna hijau. Untuk struktural dia berwarna ungu. Setelah itu kita di sini akan membuat sayatan geomorfologi dengan cara membuat sayatan. Kita pergi ke katalog, kemudian kita new shapefile, kemudian kita beri nama kita buat polyline, kemudian kita edit menjadi 49S, kemudian di oke. Dan di sini saya akan menyayat dengan cara klik kanan, edit feature, start editing, sayatan geomorfo, kemudian delete. Di sini saya akan membuat sayatan dari sini menuju sebelah sini. Untuk sayatan pertama seperti ini, kita save edit, kemudian kita stop editing. Setelah itu kita akan membuat penampang yang pertama, yaitu dengan cara klik 3D analysis, option, kemudian kita cari lokasi untuk menaruh filenya. Di sini saya akan menyimpan di file ArcGIS, kemudian di oke. Kemudian kita oke lagi. Di sini saya akan membuat interpolate line dengan cara klik interpolate line, nah setelah interpolate line berhasil dibuat, kemudian kita akan mengecek melalui profile graph. Nah, di sini dapat terlihat. Kemudian kita tutup aja. Kemudian kita ke katalog. Kita cek di file yang tadi. Nah, di sini ada BG4SHP, kita drag aja. Kita oke. Nah, BG4SHP ini dia terdiri dari titik-titik ini. Nah, titik-titik ini kita gunakan untuk sebagai penamaan atau labeling
dari batas-batas itu sendiri. Kita klik kanan, open atribut tabel, kemudian kita ke table option, add field. Nah, kita beri nama dengan batas morfo. Kita beri teks saja. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terlihat batas morfo. Di sini M mewakili dari X, kemudian untuk Z itu mewakili dari Y. Kita edit dengan cara klik kanan, edit features, start editing. Kita dapat mengedit sesuai dengan titik-titiknya. Nah, di sini kita akan mengedit satu-satu dari yang di sini untuk menandai. Kita cari. Nah, di sini kita beri nama batas intrusi. Kita cek lagi apakah ada batas lagi. Ternyata sudah tidak ada. Kemudian kita editor, save edit. Setelah save edit, kita stop editing. Nah, di sini sudah terbatas-batasi. Kemudian jika sudah, kita ke table options, kita export. Terus disimpan di folder yang diinginkan. Terus filenya kita buat menjadi txt atau text file. Kemudian kita save. Kita oke. Nah, setelah itu kita akan di sini kita akan membuat, kita close saja. Kemudian kita menuju insert. Maaf. Ya, kita ke insert. Kemudian kita ke data frame. Penampang geomorph 1. Kita panjangkan dulu. Nah, di sini jika sudah, kita klik kanan, kemudian kita add data, terus kemudian pilih txt tadi, terus kemudian kita add
Nah, setelah itu kita klik kanan, display XY data, kemudian X field-nya kita isi M dan Y field-nya kita isi Z. Kita ubah koordinatnya juga menjadi 49S karena berada di Pacitan. Kemudian kita OK. Setelah kita OK, nah di sini akan keluar penampangnya. Kemudian kita edit penampangnya. Kita view-nya menggunakan data view saja. Nah, cara untuk memperlihatkan label-label yang sudah kita tadi tandain, kita klik kanan, kemudian properties. Setelah itu kita melabel, centang label feature in this layer-nya, kemudian kita OK. Nah, dapat terlihat batas-batasnya. Agar tidak pusing, kita placement properties. Nah, ini untuk membuat batas-batasnya itu sendiri, kita bisa sambil cek di atas ini. Dia awalnya merupakan S1 atau lembah. Nah, di sini dapat kita buat di katalog, kemudian kita buat new, kita expand dulu, kita new, kemudian kita buat shapefile baru, terus kemudian dibuat point line, kita buat S1 lembah, kemudian kita buat WCS 49S. Oke. Nah, kita menuju data view. Di sini kita akan membatas-batasi dengan cara klik kanan, kemudian edit feature, start editing, create feature, kemudian kita gunakan yang lain. Kemudian kita seperti ini. Sebenarnya tidak harus seperti ini, namun agar lebih rapi kita satu-satu. Nah, ini kita double klik untuk menyelesaikan. Nah, kita mencari batas-batas tadi. Dari sini kita buat yang lembah lagi. Double klik untuk mengakhiri. Jadi kita cek lagi. Nah, di sini kan benar bahwa setelah intrusi kita ada sempat untuk lembah, kemudian ada perbukitan lagi, kemudian lembah lagi, seperti itu. Nah, kita dapat mengulangi hal yang sama hingga seluruh sayatan jadi
kemudian kita edit, save edit, kemudian stop editing. Kemudian kita matikan tadi labelnya. Kemudian kita buat no color, dan outline juga no color. Nah, seperti ini untuk kira-kira kenampakan dari sayatan yang ada. Nah, di sini kita dapat mengubah ukuran skalanya sesuai dengan skala peta kita, yaitu 12.500. Kemudian kita geser agar pas. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat grid dari penampang itu sendiri dengan cara klik kanan, properties, kemudian new grid, measure grid, next, kemudian axisnya kita buat 10.000 atau 1.000, karena kita kan nanti akan diedit di Corel, jadi tidak perlu khawatir. Terus kemudian axis Y-nya metersnya, untuk ketinggian kanan kirinya kita menggunakan interval 125 meter. Kemudian kita cek labels only, karena kita tidak memerlukan garis-garisnya tidak seperti peta di atas. Kemudian kita next, kemudian kita menuju properties. Nah, di sini kita gunakan YX originnya menjadi 0 karena kita mulai dari 0, dan Y originnya jadi 0 juga. Untuk labels kita menuju additional properties, kemudian number format, dan kemudian di rounding kita buat 0 saja karena kita tidak akan menggunakan 0, koma di belakang. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Di sini kita cek lagi. Nah, seperti ini kira-kira penampangnya. Nah, di sini kita sudah selesai dari peta geomorphic ini. Sekian. Untuk sisanya kita dapat edit di Corel seperti COP, kemudian untuk COP, kemudian pemberian, kemudian ada legenda, kemudian kita edit penampang itu sendiri supaya lebih rapi. Dan untuk export kita dengan cara file, export map, kemudian kita tulis, kemudian kita save. Nah, di sini akan terubah dan kita dapat cek di file yang sudah ada. Sekian cara pembuatan peta geomorfologi yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih.